Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Herlina Magdalena Baitanu. Saya adalah mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang dengan NIM 01-2019-417, kelas L semester 5, program studi pendidikan agama Kristen. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang pengertian dan contoh dari kepemimpinan Kristen dalam pendidikan, teologi, budaya, ekonomi, sosial, dan politik. Nah, tugas ini juga bertujuan untuk memenuhi tugas dosen pada mata kuliah Kepemimpinan Kristen. Untuk itu, silakan menyaksikan. Kepemimpinan Kristen. Nah, saya akan membahas tentang pengertian dan contoh kepemimpinan Kristen secara khusus untuk diri saya, dan juga pengertian dan contoh kepemimpinan Kristen secara umum untuk orang lain. Namun, pertama-tama saya akan membahas tentang pengertian dan contoh kepemimpinan Kristen secara khusus untuk diri saya. Yang pertama adalah pendidikan. Menurut saya, kepemimpinan Kristen dalam pendidikan merupakan kepemimpinan yang bukan hanya mampu mengarahkan dan mempengaruhi semua elemen pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan saja, melainkan kepemimpinan tersebut juga harus mampu memberi keteladanan hidup bagi yang dipimpinnya untuk memampukan seorang pemimpin menjadi yang lebih baik. Contohnya adalah kepala sekolah. Kepala sekolah bukan hanya memberi pengarahan kepada guru-guru saja, tetapi juga harus memberikan contoh dan teladan bagi guru, agar guru juga bisa meneladani sikap dan tindakan dari kepala sekolah tersebut. Yang kedua adalah teologi. Menurut saya, kepemimpinan Kristen dalam teologi merupakan kepemimpinan yang bisa menjadi teladan dengan berdasar kepada Alkitab atau berpatokan pada Kristus. Contohnya adalah guru agama Kristen. Kita yang saat ini kuliah sebagai guru agama atau guru pendidikan agama Kristen, tentunya kita harus menunjukkan sikap dan karakter kita dalam kehidupan kita, agar kita bisa menjadi teladan dengan berkarakter Kristus. Kita akan masuk dalam bagian ketiga, yaitu budaya. Menurut saya, kepemimpinan Kristen dalam budaya adalah sesuatu yang sudah diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun melalui kita untuk dapat memperbaharui keadaan. Saya mengambil sebuah contoh dalam budaya, yaitu dalam budaya orang Timor. Budaya yang diwariskan dari nenek moyang sampai sekarang dalam budaya Timor adalah Okomama atau Siripinang. Yang keempat adalah ekonomi. Menurut saya, kepemimpinan Kristen dalam ekonomi merupakan kepemimpinan yang berpikir ekonomi. Artinya bahwa dia tahu menggunakan manajer keuangan sehingga mengurus anggaran, dan bukan hanya mengurus anggaran saja, tetapi mengurus semua kebutuhan itu supaya bisa dimanfaatkan dengan baik. Contohnya adalah seorang ibu rumah tangga. Nah, ibu rumah tangga yang bisa mengatur atau mengurus keuangan dalam keluarganya dengan baik. Nah, ini menjadi salah satu bentuk kepemimpinan dalam ekonomi. Kita akan masuk dalam bagian kelima tentang politik. Menurut saya, kepemimpinan Kristen dalam politik adalah perdebatan yang untuk membina dalam penyelesaian masalah atau cara berpikir yang menggunakan logika agar bisa menyelesaikan masalah dan tidak membuat konflik semakin besar. Saya mengambil sebuah contoh, misalnya dalam kelas. Nah, jika guru memberikan tugas kepada siswa melakukan perdebatan antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya, maka siswa yang satu menerima tanggapan dari siswa yang lainnya, tetapi ada siswa yang tidak menerima tanggapan dari teman siswa yang lainnya. Lalu terjadilah pertengkaran dan lain sebagainya. Maka disitulah guru akan mendamaikan mereka. Nah, itu merupakan salah satu cara berpikir yang politik.
Kita akan masuk dalam bagian ke-6 tentang sosial. Pengertiannya adalah kepemimpinan Kristen dalam sosial menurut saya merupakan pemimpin yang memiliki pengaruh sosial dan dapat mempengaruhi masyarakat. Artinya, suatu proses yang mempengaruhi di antara pemimpin dengan yang dipimpin dalam sebuah organisasi atau lembaga kemasyarakatan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Saya mengambil sebuah contoh, misalnya kepala desa. Kepala desa harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam lingkungan kemasyarakatan, sehingga dapat membawa contoh dan teladan bagi bawahannya, misalnya kepala dusun, RT, RW, dan lain sebagainya. Nah, saya akan membahas tentang pengertian dan contoh kepemimpinan Kristen secara umum untuk orang lain. Yang pertama adalah kepemimpinan Kristen di lingkungan gereja. Kepemimpinan Kristen sendiri adalah panggilan, maka kepemimpinan dijalankan dengan sukarela dan juga sukacita. Oleh karena itu, kepemimpinan Kristen dalam gereja adalah pelayan-pelayan yang bekerja dengan sukacita dan juga sukarela karena adanya panggilan dari Tuhan bagi mereka untuk mengambil bagian dalam karya Yesus Kristus di dunia untuk memberitakan keselamatan yang melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Saya mengambil sebuah contoh dalam gereja, misalnya pendeta. Pendeta harus menata pelayanannya dengan baik, melayani dengan tulus hati, agar para penatua, diaken, pengajar, dan lain sebagainya bisa meneladani apa yang dilakukan oleh pendeta tersebut, agar pelayanan-pelayanan dalam gereja pun bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, kepemimpinan Kristen di lingkungan sekolah. Kepemimpinan Kristen di lingkungan sekolah merupakan sebuah proses membimbing, membangkitkan bakat dan energi guru, murid, dan orang tua untuk mencapai tujuan pendidikan yang dikehendaki. Nah, kepemimpinan Kristen di sekolah juga merupakan kepemimpinan Kristen yang seharusnya mampu menjalankan berbagai tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, serta menghasilkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Contohnya adalah kepala sekolah. Kepala sekolah bukan hanya memberi pengarahan kepada guru-guru saja, tetapi juga harus mampu memberikan contoh dan teladan bagi guru-guru, agar guru-guru juga bisa meneladani sikap dan tindakan kepala sekolah tersebut. Kita akan masuk dalam bagian ketiga tentang kepemimpinan Kristen di masyarakat. Nah, pengertian kepemimpinan Kristen dalam masyarakat merupakan pemimpin yang memiliki tanggung jawab dalam memimpin pekerjaannya untuk mencapai sebuah tujuan. Dalam hal ini adalah untuk mewujudkan pembangunan dalam masyarakat. Saya mengambil sebuah contoh seperti kepala desa. Kepala desa harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam lingkungan kemasyarakatan sehingga dapat membawa contoh dan teladan bagi bawahannya. Misalnya kepala dusun, RT, RW, dan lain sebagainya. Nah, demikianlah presentasi dari saya tentang kepemimpinan Kristen dalam pendidikan, teologi, budaya, ekonomi, sosial, dan politik. Jika dalam pembahasan tugas saya ini ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.